Sebelum mewajibkan puasa Ramadan bagi kaum muslimin tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa kepada para nabi terdahulu. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, syariat puasa pertama diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam setelah beliau dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang. Nabi Daud alaihi salam melanjutkan tradisi puasa dengan cara sehari puasa dan sehari berbuka. Dalam pernyataannya, Nabi Daud alaihissalam berkata, "Adapun hari yang aku berpuasa di dalamnya adalah untuk mengingat kaum fakir. Sedangkan hari yang aku berbuka untuk mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Pernyataan Nabi Daud alaihissalam tersebut ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka." Hadis riwayat Muslim. Nabi Musa alaihi salam kemudian mewarisi tradisi berpuasa, yang menurut para ahli tafsir, Nabi Musa dan kaum Yahudi telah melaksanakan puasa selama 40 hari. Salah satunya jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram, yang dimaksudkan sebagai ungkapan syukur atas kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Puasa 10 Muharram ini dikerjakan oleh kaum Yahudi Madinah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa umat Islam lebih berhak berpuasa 10 Muharram daripada kaum Yahudi, karena hubungan keagamaan memiliki kaitan yang lebih erat dibandingkan dengan hubungan kesukuan. Untuk membedakannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mensyariatkan puasa sunnah tanggal 9 dan 10 Muharram. Selain untuk membedakan puasa kaum Yahudi, juga ungkapan simbolik kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ibunda Nabi Isa alaihi salam juga melakukan puasa yang berbeda dengan para pendahulunya, yaitu dengan tidak berbicara kepada siapapun. Keempat riwayat ini merupakan sejarah puasa agama Samawi yang menjadi rujukan disyariatkannya puasa dalam Islam. Adapun puasa agama Ardi, kendati sama sekali bukan rujukan, namun mereka juga telah melakukan puasa dengan model yang berbeda-beda. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura, tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun begitu, perintah puasa Ramadan 3, puasa Asyura yang sejatinya ditambah 1 hari oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi puasa sunnah. Tingginya tingkat kesulitan dalam melaksanakan puasa menjadikan syariat ini turun belakangan setelah perintah haji, sholat, dan zakat. Wajar jika kemudian ayat-ayat tentang puasa Ramadan turun secara berangsur-angsur. Yang pertama, perintah wajib puasa Ramadan dengan pilihan, ternukil di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Di mana kaum muslimin boleh memilih berpuasa atau tidak berpuasa. Namun, mereka yang berpuasa lebih utama dan yang tidak berpuasa diharuskan membayar fidyah. Yang kedua, kewajiban berpuasa secara menyeluruh kepada kaum muslimin, dengan pengecualian bagi orang-orang yang sakit dan berpergian, serta manula yang tidak kuat lagi berpuasa, ternukil di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Awal mulanya kaum muslimin berpuasa sekitar 22 jam, karena setelah berbuka mereka langsung berpuasa kembali setelah sholat Isya. Namun, setelah sahabat Umar bin Khattab mengungkapkan kejadian mempergauli istrinya pada satu malam Ramadan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang menegaskan halalnya hubungan suami istri di malam Ramadan dan ketegasan batas waktu puasa yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Nah sahabat, inilah syariat puasa dalam Islam yang menyempurnakan tradisi puasa seluruh agama Samawi yang ada sebelumnya.